Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Susi Wulandari. Hari ini kita akan membahas kebahasaan pada teks deskripsi. Ini merupakan materi bahasa Indonesia pada kelas 7. Tentunya materi ini bersumber pada buku paket Bahasa Indonesia Pegangan Siswa. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu kata umum dan kata khusus. Yang kedua, kita akan membahas sinonim dan antonim. Dan yang ketiga, kita akan membahas kalimat yang berkaitan dengan indera manusia. Kita masuk ke yang pertama, kata umum dan kata khusus. Apakah itu kata umum dan kata khusus? Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Jadi kata kuncinya yaitu pada kata pemakaian yang lebih luas. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan makna lebih sempit. Nah, ini contohnya. Bisa dibuka juga di buku paket kalian. Bahwa kata umum dari baik itu ramah. Kita juga sering mendengar ada kata menggerakkan. Itu sama dengan atau kata khususnya yaitu mengibar. Yang ketiga, kita sering mendengar kata umum indah. Indah, kata khususnya yaitu elok. Ada juga kata umum kuat. Kuat, kata khususnya yaitu tangguh. Dan yang terakhir, kita pastinya sering mendengar kata mendatangkan. Nah, mendatangkan itu kata khususnya adalah singgah. Materi yang selanjutnya, sinonim dan antonim. Tentunya kalian pasti pernah mendapatkan materi ini. Apa itu sinonim? Sinonim biasanya disebut persamaan kata. Merupakan bentuk kata yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk kata lainnya. Sedangkan antonim biasanya disebut lawan kata. Lawan kata merupakan bentuk kata yang maknanya berlawanan dengan makna kata tersebut. Mari kita lihat contohnya. Contoh dari sinonim: mendatangkan, singgah, baik, ramah, menggerakkan, mengibaskan, indah, elok, kuat. Sinonimnya tangguh. Mengapa contoh dari sinonim ini sama dengan contoh dari kata umum dan kata khusus? Ya, itu kalian bisa kembali lagi ke videonya, dimundurkan lagi. Ini contohnya sama. Saya sengaja pilihkan yang sama supaya kita bisa menarik kesimpulan bahwa kata bersinonim itu sama dengan kata khusus dan kata umum. Jadi ketika kita menemukan kata umum, lalu kita mencari makna kata khususnya, itu sama dengan kita sedang menelaah atau kita sedang mencari sinonimnya. Jadi kata umum, kata khusus itu sama dengan sinonim. Sedangkan kalau antonim, datang antonimnya pergi, baik antonimnya buruk, kuat antonimnya lemah, tinggi antonimnya rendah, dan yang terakhir jauh antonimnya dekat. Nah, ini materi yang selanjutnya. Kalimat yang berkaitan dengan panca indera. Panca indera manusia itu kan ada 5. Namun yang kita bahas sekarang tidak semuanya, tapi kalimat yang seakan melihat, mendengar, dan merasakan yang dideskripsikan. Saya sudah memberikan 4 contoh kalimat. Kalimat nomor 1. Kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang. Kata kuncinya ada di kata melihat. Maka kalimat 1 itu berarti menggunakan panca indera penglihatan. Karena dengan adanya kalimat itu kita bisa membayangkan dan kita bisa melihat secara langsung gempuran ombak. Yang kedua, kulitnya kuning langsat. Nah, ini juga termasuk kalimat yang seakan kita bisa melihat.
kulitnya kuning langsat. Ketika kita melihat seseorang dengan sosok kulit yang kuning langsat, maka mata kita melihat, oh dia berkulit kuning langsat, oh dia berkulit putih, dia berkulit hitam, dia berkulit coklat. Maka mata kita yang pertama kali melihat. Dengan kita melihat, lalu kita menuliskan menjadi sebuah kalimat. Maka pembaca yang membaca tulisan kita, dia juga bisa sambil membayangkan apa yang telah kita lihat. Contoh yang ketiga, bernyanyi kecil. Kata bernyanyi kecil, kalimat bernyanyi kecil ini kata kuncinya bernyanyi. Ketika kita mendengarkan suara nyanyian, maka indera yang kita gunakan adalah indera pendengaran. Maka contoh kalimat ketiga itu merupakan kalimat yang seakan kita mendengar. Betul sekali. Kalimat yang terakhir, ibuku adalah wanita yang sangat baik. Apakah ada indera di sini? Indera apa kira-kira yang digunakan? Apakah penglihatan, pendengaran, atau perasaan? Betul, indera yang digunakan adalah indera perasaan. Dari mana kita tahu? Kata kuncinya yaitu dari kata sangat baik. Baik merupakan kata sifat. Dengan demikian, ketika ada kalimat ibuku adalah wanita yang sangat baik, maka melalui kalimat itu kita bisa merasakan bahwa ada seorang ibu yang memiliki hati atau perasaan yang baik. Oke, itu sekian materi kebahasaan yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Kalian bisa menambah materi dari buku paket atau kalian boleh belajar dari mana saja, dari sumber apa saja. Yang penting masih berkaitan dengan kebahasaan pada teks deskripsi. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.